Ya, kita mulai ya teman-teman. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berniat untuk belajar ya. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-dilalata ila al-huda ibtiqa'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariban birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Baik ya? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita belajar mungkin sedikit perkenalan ya biar gak terlalu tanggung ya. Soalnya kemarin waktu tari sunnah lupa ya kita perkenalan dikit. Terlalu semangat soalnya. Ya, nama saya Muhammad Taufikul Hidayah ya. Ana mutakharrij ana alfain salah sawashrin kharij min al-Azhar Syarif. Ana LC tahun 2023. Udah berapa tahun ya? Hampir 2 tahun. Ana dulu Fakultas Usuluddin jurusan hadis. Ya, sekarang Ana lagi lanjut magister di Jogja, di UIN ya. Mungkin kalau antum ada yang di Jogja bisa ngopi-ngopi dikit. Ya, kemudian Ana dulu sebelum di Al-Azhar, dulu alma mater Gontor, KPM, mungkin ada teman-teman yang dari KPM. Oke. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau memperkenalkan diri ini dikit banget? Ustaz, ini ada yang belum bisa masuk. Belum apa? Belum bisa masuk gitu, Ustaz. Oh gitu. Belum bisa masuk gimana? Belum bisa masuk gimana? Bentar ya kawan-kawan, ini ada kendala teknis sedikit.
Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Ya, ada yang mau bertanya nggak tadi? Ya, ada yang mau bertanya nggak tadi? Masih perkenalan. Kalau nggak ada, mungkin kita mulai ya darsnya. Semuanya udah punya PDF-nya. Semuanya udah punya PDF-nya ya kan, ada di grup ya. Bentar ya kawan-kawan, kita kendala teknis sedikit. Di sana kedengaran mantul nggak? Mantul nggak suaranya? Enggak, Ustaz. Oh, enggak. Ya, kita mulai ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Judul antum ini Al-Madkhal ila Dirasah An-Nuzum Al-Islamiyah. Nah, kita pakai di judul biar antum ada gambaran nih nanti apa aja yang mau dibahas. Ya, pertama Madkhal ini pendahuluan ya. Jadi kita belum masuk ke nuzumnya itu apa, tapi kita masih di pembukaannya nih. Satu buku kita masih membahas pembukaannya tuh nuzum itu seperti apa. Nuzum dari kata nizomun. Apa artinya nizom? Ya, peraturan atau etika. Oh, iya. Peraturan atau etika. Ya, kalau an-nuzum al-islamiyah itu namanya peraturan atau etika yang islami. Nah, gitu ya. Jadi dalam buku ini kita bahas tentang peraturan-peraturan dalam Islam ya. Kalau dalam peraturan Islam ya ujung-ujungnya kita akan membahas al-ahkam. Hukum-hukum. Nah, ujung-ujungnya kita menjadi anak syariah dulu ya, sebentar. Ya, mungkin sudah diikutinya, ditulis teman-teman.
Nah, kita mulai dari mukaddimah. Biasanya ini kalau ngajar itu mukaddimahnya sedikit anak bahas. Cuman di sini karena ada beberapa poin penting nih, seperti al-ahdaf yang antum lihat. Ini kita harus bahas ya. Oke, langsung saja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatin lil alamin sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du fa inna dirasatan nuzum al-islamiyah tu'addu min al-umur al-muhimmah. Bahwasanya mempelajari nuzum Islamiyah itu tu'addu, dianggap. Tu'addu itu artinya dianggap ya. Minal umur al-muhimmah, dari perkara-perkara yang sangat penting. Allati aulaha al-bahithun inayatan, yang mana sangat didedikasikan atau diusahakan oleh al-bahisun, peneliti. Inayatan lirtibatiha al-wasiq bi ma'rifati turas al-arabi al-islamiyah, untuk dihubungkan kepada turas Islami. Abrol usur di sini maksudnya periode atau abad ke abad. Min haitsul asas wan nash'ah wat tatawwur. Nah, yang dibahas ini dari segi pondasinya, pondasi nuzum Islamiyah itu apa, kemudian nash'ahnya, awal kemunculannya seperti apa, dan tatawwur. Tatawwur itu adalah perkembangan. Alladzi tara'a 'alaiha. Tara'a itu sesuatu yang ja'a atau datang. Wa kadzalika muqaranatan. Nah, kalau tadi inayatan, sekarang muqaranah. Kalau inayah tadi seperti yang Anda sampaikan itu diusahakan atau diteliti, kalau muqaranah ini dibandingkan atau disandingkan. Muqaranah ini kita tulis disandingkan. Wa kadzalika muqaranata tilkal nuzum bima kana sa'idan min tanzimatin. Nuzum Islamiyah ini disambungkan kepada tanzimat, peraturan-peraturan fi dual, jamak dari daulah, negara-negara, sabaqat, yang sudah dahulu, zaman dahulu di negara-negara, au asor ad-daulah al-islamiyah, atau yang sezaman dengan negara-negara Islam, fil wuquf ala mawatin at-ta'thir wa at-ta'sir, untuk meninggalkan bekas atau memberikan efek yang positif, ta'sir wa at-ta'assur wa at-ta'sir. Kemudian kita langkahin ke paragraf selanjutnya. Oke. Inna dirasatan nuzum al-islamiyah tuaddi wazaif muhimmah. Wazaif muhimmah minha. Mempelajari nuzum Islamiyah itu mengajarkan kita sesuatu wazifah atau kewajiban yang penting. Apa? Ibrazus simat al-hadariyah lil mujtama' al-islami fi masyriq wa maghribi. Ibros itu menunjukkan, izhar as-simat itu identitas. Al-hadariyah, peradaban, identitas peradaban lil mujtama' al-islami, untuk status sosial. Mujtama' ini sosial Islam, masyarakat. Bahasa gampangnya masyarakatnya, mujtama' itu masyarakat.
Fi masyriq wa maghribihi. Di timur ataupun di barat. Nah, ini wazifah yang pertama ya. Kemudian wazifah yang kedua, tuaddi dirasah, ini ya, saya garisin. Tuaddi dirasatan nuzum al-islamiyah ila raddi syubhat allati yusiruha al-muridun. Mempelajari nuzum Islamiyah itu bertujuan juga untuk membantah syubhat. Untuk membantah syubhat allati yusiruha, yang dihunuskan. Yusiruha itu dihunuskan atau yang dilontarkan. Al-mughridun, musuh-musuh Islam atau yang sengaja untuk menyerang Islam. Wa khosotan ba'dul mustasyrikin. Mustasyrikin ini orang orientalis. Apa itu orientalis? Orang Kristen atau orang non-Islam yang sengaja mempelajari Islam. Nah, itu. Udah sampai sini. Nah, dia dua wazifah atau peran atau manfaat mempelajari nuzum Islamiyah. Oke, langsung saja kita ke halaman 5 ya. Al-Madkhal ila an-Nuzum al-Islamiyah. Nah, kita di sini akan melihat isi bukunya apa saja. Wal kitab fi mujmalihi yatakawwanu min muqaddimah wa khamsa fusul wa khatimah. Nah, dalam buku ini, buku Nuzum ini Al-Madkhal, ada muqaddimah tadi kita sudah baca. Terus ada khamsa fusul. Kita katakan ada 5 bab lah. Bab utama, wa khatimah dan penutup. Wal muqaddimah fiha bayanu mujmalin li ahammiyati dirasa an-nuzum al-islamiyah. Nah, di dalam muqaddimah itu berisi pembahasan mujmal, bayanu mujmal, penjelasan secara umum ahammiyah dirasa an-nuzum al-islamiyah. Urgensi atau kepentingan. Urgensi mempelajari nuzum Islamiyah wa ardu mujazin li ahdafi tilka ad-dirasah, dan memberikan ringkasan tujuan. Ahdaf itu tujuan. Mujaz artinya ringkas. Tilka ad-dirasah. Ahdafnya tadi kita belum baca ya. Ini. Maaf ya, loncat-loncat. Nah, ahdaf ini kita jelaskan secara singkat aja. Yang pertama, ahdaf yang pertama, idahu mabadi'il Islam wa mafahimi wa qiyamihi wa akhlaqihi wa ahkamihi. Menjelaskan mabadi' al-Islam. Mabadi' itu asas, ya. Saya tulis di bawah sini, asasun. Fondasi, ya, Islam, wa mafahimuhu, dan yang sesuatu yang dipahami dari Islam, wa qiyamuhu, yang dilaksanakan seperti sholat, haji, puasa dan lain-lain, wa akhlak, ya, akhlak Islam, wa ahkam, hukum-hukum, wa nuzumihi, dan peraturan-peraturannya, bi uslubin ilmiyin, dengan uslub yang ilmiah. Uslub itu retorika atau gaya bahasa. Gaya bahasa yang ilmiah,
Syumul ini melingkupi. Syumul munasib. Munasib artinya sesuai atau relevan. Dan kayaknya kepanjangan kalau kita bahas semuanya nih. Nah, yang penting ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saja yang kembali ke tadi ya, al-madkhal ila nuzum al-islamiyah. Lanjut tadi sini. Amma fusulul kitab fahiya ala nahwi ala hadan nahwi. Bab-bab pembahasan dalam kitabnya ini ada pertama, al-faslu al-awwal, ta'rif bin nuzum al-islamiyah. Penjelasan definisi atau pengertian dari nuzum Islam dan ahamiyahnya, urgensi atau kepentingannya, ahdafnya apa saja, tujuannya. Wal farqu bainaha wa bainan nuzum al-wad'iyah. Perbedaan antara nuzum Islam, kita tulis sini. Nuzum al-Islami dan nuzum al-wad'iyah. Nuzum wad'iyah itu apa? Peraturan-peraturan negara, undang-undang negara yang dibuat oleh manusia. Kalau nuzum Islam itu yang dibuat oleh Tuhan ya, yang secara syariat. Kalau nuzum wad'iyah yang dibuat oleh manusia. Nah, tak tulis di sini aja. Buatan langsung ke al-faslu as-sani, namazid minal anzima al-basyariyah wa bayanu ma fiha min khalal. Contoh dari nuzum-nuzum basyariyah atau al-wad'iyah. Wa bayan ma fiha min khalal. Khalal ini cacat. Contoh dari peraturan yang dibuat manusia, yang mana di dalamnya itu banyak cacatnya. Makanya kita di dalam buku ini dianjurkan untuk merujuk kepada nuzum Islam, yang mana dibuat oleh Tuhan ya. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Tuhan pasti tidak ada cacatnya. Nah, gitu antum bisa lihat ada apa saja. An-nizam al-jahili fil jazirah al-arabiyah, undang-undang yang atau peraturan-peraturan yang ada pada jazirah Arab yang jahiliyah. Ada peraturan Romawi yang biasanya diadopsi oleh negara-negara ya. Nizam Farisi, undang-undang Persia, dan nizam al-mujtama' al-gharbiyah al-mu'asir. Ini undang-undang barat. Nah, kalau kita kan di Indonesia, undang-undang negara kita kan mengadopsi biasanya dari Belanda ya. Nah, itu dari barat. Kalau di Mesir itu kan bekas penjajahan Prancis. Nah, itu juga dari barat. Kemudian al-faslu as-sani, masodir, rujukan atau referensi. An-nuzum al-islamiyah, apa saja? Pertama ada al-masadir al-asliyah. Ada ya, itu Al-Quran Al-Karim, referensi asli ya. Ada as-sunnah. Kemudian al-masadir al-far'iyah. Referensi atau rujukan yang cabang. Al-asliyah ini primer, bahasa ilmiahnya. Kalau far'iyah sekunder. Apa saja yang sekunder itu? Ada ijma, ada qiyas. Nah, udah kebayangnya apa yang akan kita bahas dalam buku ini. Kemudian al-faslu ar-rabi',
al-khosais al-ammah linnuzum al-islamiyah. Khosisah atau khususan secara umum. Kemudian al-faslu al-khamis syubhat haula al-masadir al-asasiyah linnuzum al-islamiyah. Di sini kita akan memakai beberapa menguras otak sedikit ya, karena di sini kita ditampilkan syubhat atau tahu syubhat kan, sesuatu ya, orang-orang yang menyerang Islam. Haula al-masadir al-asasiyah. Masadir al-asasiyah tadi ini ada Al-Qur'an, ada Sunnah Nabawiyah, ada ijma, ada qiyas. Itu diberikan syubhat oleh orang-orang barat. Oke, sudah sampai situ. Jadi semoga teman-teman bisa ini ya, memberikan gambaran tentang apa yang akan kita bahas dalam buku ini. Oke, langsung saja al-faslu al-awwal. At-ta'rif bin nuzum al-islamiyah. Pertama kita mulai ta'rif an-nuzum secara lugatan atau fil lughah. An-nuzum jam'u li kalimati nizam. Jamak dari kalimat nizam wa hiya masdarun lil fi'li nazama. Masdar dari fi'il ini ya. Nazama, kalau antum pernah belajar membuka kamus, wa qad warada fi ma'ajim al-lughah al-arabiyyah. Warada itu disebutkan atau tertera. Ma'ajim jamak dari mu'jam atau kamus. Al-lughah al-arabiyyah, kamus-kamus bahasa Arab. Annaha tufidu iddata ma'anin. An-nuzum punya banyak arti nih ya. Yang pertama ini ada alif, ada ba, ada jim. Apa saja? Al-jam'u wa ta'lif wa dhammul asya' ba'duha ila ba'din fi tartibin ini fi putus fi tartibin wa tanasuqin wa tarabutin. Al-jam'u wa ta'lif wa dhammul asya' itu sama artinya, mengumpulkan sesuatu. Ba'duha ila ba'din, antara satu dan satu lainnya menjadi satu. Ba'duha ila ba'din fi tartibin, secara tertib, wa tanasuq wa tarabut, itu hampir sama artinya, saling berhubungan. Itu ya secara ringkas saja ya, nggak usah dibaca referensinya. Ini referensinya qala Ibnu Manzur. Ibnu Manzur ini punya kamus namanya Lisanul Arab. Ini referensinya aja ya. Nah, kemudian makna kedua, kan yang pertama tadi al-jam'u wa ta'lif dan lain sebagainya, mengumpulkan. Itu kata nizam, apa? Secara bahasa nizam. Kemudian yang makna keduanya secara bahasa al-kasrah was-saqa wal kasafa. Al-kasrah artinya banyak ya, banyak atau tebal. Nah, untuk tinggal hafalkan ini. Kemudian makna jim as-siro wal ada was suluk. Siro itu perjalanan, ada artinya adat, suluk itu seperti akhlak atau perjalanan. Sama ya, siro sama suluk hampir sama. Yang mana yang kita ambil, Ustaz? Nah, di sini. Ini intinya. Min khilali ma sabaqa tatabayyanu as-sila al-wathiqa baina dzalika al-madlul al-lughawi. Dari apa yang kita perhatikan sebelumnya,
Sudah jelas tatabayyanu asilah al-wasiqah, hubungan erat al-wasiqah. Hubungan erat baina dzalika al-madlul al-lughawi, antara arti-arti. Madlul kita artikan arti-arti ya. Al-lughawi, arti secara bahasa. Alladzi yakni, ini dhammu syai' ila syai', mengumpulkan. Dhammu itu artinya mengumpulkan. Jam'u kama tudammu habbatul lu'lu fi silk. Lu'lu itu seperti permata, fisil itu sebuah wadah. Nah, jadi mengumpulkan sesuatu dari sesuatu dengan sesuatu dalam suatu tempat. Nah, itu agak ribet ya. Nah, sekarang ke at-ta'rif al-istilahi. Yuradu bin nuzum bisifatin ammah. Nuzum secara umum majmu'atul mabadi wat tasyri'at wal a'raf, kumpulan dari asas atau pondasi, wat tasyri'at dari pensyariatan, wal a'raf, a'raf itu adat atau kebiasaan, wa ghairiha dan lain sebagainya, minal umur allati taqumu 'alaiha hayatul mujtama, dari perkara-perkara yang dilaksanakan. Taqumu itu dilaksanakan. Hayatul mujtama, kehidupan masyarakat, wad daulah atau negara, litanzimi, untuk mengatur. Ma yasudul afrod min alaqat, yang di sada yasudu dari kata saidun atau sayyid, atau yang dipimpin atau yang dilakukan. Kita artikan saja amila, yang dilakukan oleh afrod. Afrod artinya individu atau perorangan. Min alaqat, dari hubungan-hubungan, iltizaman biha, untuk dipatuhi, wa khudu'an lahu, untuk tunduk atau dipatuhi. Iltizam sama khudu' sama artinya. Nah, jadi poinnya apa? Kumpulan asas, pondasi-pondasi, kebiasaan-kebiasaan yang dalam masyarakat atau negara, kemudian diberi aturan, ditanzim, diberi aturan. Ma yasudul afrod min alaqat, untuk dilaksanakan oleh masyarakat atau individu. Iltizaman biha wa khudu'an lahu, agar dilaksanakan dan dipatuhi. Khudu' kita artikan dipatuhi. Kemudian itu tadi baru nuzum, belum nuzum Islam. Nah, sekarang nuzum Islam itu apa? Amma an-nuzum al-islamiyah fahiya mutamayyizatun amma siwaha. Nuzum Islamiyah itu beda pengertiannya sama nizam. An-nuzum yang tadi kita bahas panjang lebar. Wa qad arafaha al-ulama bi ta'rifatin iddah. Ulama memberikan pengertian atau definisi banyak. Tapi di sini cuma ditampilkan dua. Yang pertama ada yang alif, ada yang ba. Yang al-alif, al-mabadi wal ahkam allati syara'aha Allahu li ibadihi. Pondasi wal ahkam dan hukum-hukum allati syara'aha Allah, yang mana yang disyariatkan oleh Allah li ibadihi, untuk hamba-hambanya, untuk manusia, ala lisani rasulihi, melewati lisan Rasulullah Nabi Muhammad, liyastaqima biha amrun nas, agar memperbaiki perkara manusia atau peraturan kehidupan manusia, fi ma'ashihim wa ma'adihim, dalam hidupnya
Ma'ash itu artinya haya. Ma'adun artinya mautun. Dan ketika mati. Nah, beda ya dengan nuzum yang secara umum. Nah, ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, al-ahkam wal qawaid allati syara'aha Allah subhanahu litanzimi a'malin nas. Hampir sama tadi. Ahkam, hukum-hukum dan kaidah-kaidah allati syara'aha Allah yang disyariatkan oleh Allah litanzimi a'malin nas, untuk mengatur pekerjaan atau kehidupan manusia. Wa alaqatihim al-muta'addidah, dan hubungan-hubungannya atau sosialnya. Al-muta'addidah yang bermacam-macam, wal mutanawwi'ah yang muta'addidah artinya banyak. Mutanawwi'ah bermacam-macam. Al-munbasiqah anil aqidah al-islamiyah, yang didasari dari akidah Islam. Nah, terus nanti antum mau pakai yang mana? Terserah antum, mau yang pertama atau yang kedua, semuanya sama. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Ustazah? Ada yang belum paham, Ustazah? Nah, jadi poin pentingnya nuzum secara umum itu peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Nah, kalau nuzum Islami, peraturan yang dibuat oleh Allah. Oke. Kita sudah pelajari ya. Secara bahasa itu apa? Ada 5 ya. Kemudian secara istilah sudah. Nah, kemudian ahamiyatun nuzum al-islamiyah wa hajatul insaniyah ilaiha. Urgensi atau kepentingan nuzum Islamiyah. Wahajatul insaniyah ilaiha, dan kebutuhan kemanusiaan kepada nuzum, karena kita ini butuh nuzum Islamiyah, peraturan-peraturan dari Allah. Nah, kita baca satu-satu. Ya, silakan diperhatikan. Wa minal ma'ruf, yang sudah diketahui, annal insana la yatimmu lahu tahqiqu hajatihi wa matlubatihi al-madiyah, bahwasanya manusia la yatimmu, tidak akan bisa, la yatimmu tahqiqu hajatihi, untuk melaksanakan hajatnya, keperluannya, wa matluba mutatallabat mutatallubatihi, keinginannya hampir sama ya, hajat dan mutatallubat. Al-madiyah, material, seperti uang, harta. Min ta'amin wa syarabin, dari makanan, minuman, malbas, pakaian, wa maskan, dari tempat tinggal, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya, min hajatihi ad-daruriyah, dari keperluan-keperluan yang primer. Daruriyah itu yang sangat dibutuhkan. Saya tulis di sini. Sangat dibutuhkan. Illa, nah, semuanya tidak bisa terlaksanakan. Antum kita manusia tidak akan bisa melaksanakan hajat kita, tidak bisa memperoleh keinginan kita, mutatallubat,
kecuali illa fi zilli mujtama'in min bani jinsihi, kecuali dalam lingkungan mujtama, masyarakat, min bani jinsihi, yang sejenis, maksudnya sesama manusia. Li'annahu di sini maksudnya manusia. Karena insan itu madaniyun bitab'i. Madaniyun bitab'i itu artinya saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Itu artinya ya, madaniyun bitab'i. Fala budda lahu. Nah, maka harusnya insan itu, manusia, minal ijtima' ma'a ghairihi, harus berkumpul dengan manusia yang lainnya. Nah, saling membutuhkan dengan manusia yang lainnya. Nah, itu ya, itu tabiatnya manusia. Madaniyun bitab'ihi. Tabiatnya manusia itu sejak lahirnya itu harus saling membutuhkan. Nah, itu. Nah, ini ahamiyahnya ya. Ahamiyah yang pertama, al-insanu madaniyun bitab'i. Saling membutuhkan. Ini tak catat di sebelah sini ya, biar antum ingat. Poin pertama, al-insanu madaniyun bitab'i. Bitab'i ya, antum tinggal ingat-ingat aja. Itu madaniyun bitab'i ya, ini yang tak garisin di sini. Nanti kalau misalkan di ujian ada soal gini, Ustaz. Bayin ahamiyah an-nuzum al-islamiyah wa hajatul insaniyah ilaiha. Jelaskan urgensi atau kepentingan atau nuzum islamiyah dan hajatul insaniyah ilaiha. Antum jelaskan ini. Annal insana la yatimmu lahu tahqiqu hajatihi bla 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 sampai fala budda lahu minal ijtima' li ghairihi. Sebenarnya sampai sini cukup, tapi kalau misalkan antum mau lanjut terus, kita lanjut. Id annahu khuliqa, karena manusia itu diciptakan liya'isha ma'a ghairihi, diciptakan untuk hidup dengan manusia lainnya. Ma'a ghairihi la ya'isu wahdahu, tidak hidup sendiri. Nah, itu kita diciptakan untuk saling berinteraksi sesama manusia yang lain. Kalau coba antum buat eksperimen sosial, antum mengurungkan diri dalam kamar 3 hari ya, Ana yakin antum pasti stres. Nah, itu karena kita memang diciptakan untuk saling berinteraksi. Kita harus mengobrol dengan orang lain, kita harus bermasalah dengan orang lain, kita harus bersosial. Nah, itu memang tabiat kita sebagai manusia. Madaniyun bitab'ihi, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, itu. Nah, sampai sini aja lah ahamiyahnya. Oke, tadi ini kita bahas ahamiyah. Dulu. Ya, ahamiyah.
Kemudian kita bahas hajatul insaniyah. Ini tak buatin poin-poin penting aja ya. Ya, karena ini kita nuzum ada berapa halaman? Wah, hampir 300. Kalau kita baca satu-satu, nggak mungkin kita selesai dalam 1 minggu atau 2 minggu. Oke, sekarang yang paragraf ini ya. Wa idza aradna, halaman 12. Wa idza arada an na'rifa hajatan nasi ila nuzum al-islamiyah, la budda an na'rifa hajatal bashar ila din al-islamiyah. Kalau misalkan kita mau tahu hajatan nas ila nuzum al-islamiyah, kebutuhan manusia terhadap nuzum Islamnya, la budda an na'rifa, sebelum itu kita harus tahu dulu hajatul bashar ila din, kebutuhan manusia kepada agama. Nah, gitu ya. Sebelum kita tahu kebutuhan manusia terhadap peraturan-peraturan Islam, kita harus tahu dulu kebutuhan manusia kepada agama. Kenapa? Li'anna nuzum al-islamiyah ma'khudatun min aqidatin wa syari'atin, ma'khudun min aqidati wa syari'ati hadzal din al-hanif. Karena nuzum Islamiyah, peraturan-peraturan Islam, ma'khudah, diambil dari akidah dan syariat agama Islam, hadzal din al-hanif. Hanif artinya lurus ya. Wa huwa dinun kamalun. Dinun kamilun, karena agama Islam itu agama yang sangat lengkap. Yughatti jami'a jawanibil haya. Yughatti itu seperti mengurus. Yughatti itu artinya arti awalnya itu adalah ghita atau menutupi. Yughatti jami'al jawanibil haya. Nah, mengurus semua aspek. Jawanib aspek atau apa bahasanya yang lainnya? Seluruh aspek kehidupan. Karena agama Islam itu mengurus semua aspek kehidupan ya. Bahkan antum mau buang hajat, itu ada hukumnya. Apa hukumnya buang hajat di luar? Apa hukumnya buang hajat di kamar mandi? Apa hukumnya buang hajat menghadap kiblat? Itu kan diurus sama Islam. Nah, itu maksudnya di sini. Sampai hal-hal yang remeh kayak gitu diurus sama Islam. Antum cari di agama lain, di agama Kristen, Buddha, Hindu, itu nggak tahu ya diurus kayak gini apa enggak ya. Mau BAB sama buang air kecil aja diurus di Islam. Tidur pun diurus. Nah, sunnahnya seperti apa, gitu kan? Makan pun diurus. Nah, sunnahnya seperti apa, larangannya seperti apa, gitu kan? Apalagi hal-hal yang sudah syariat ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kita bahas di sini hajatul bashar ila ad-din al-Islam. Pertama, innal islama huwa ad-din al-haq alladhi yunazzimu ala qatal insan ma'a rabbih bi ibadatihi wa tauhidihi. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang hak, alladzi yunazzimu, yang mengatur, ala qatal insan, tak tulis saja ya, mengatur ala qatal insan, mengatur hubungan manusia ma'a rabbihi, hubungan manusia dengan Tuhannya. Dengan cara apa? Bi ibadatihi wa tauhidihi, dengan beribadah dan tauhid, wa ta'zimihi, dan mengagungkannya, mengagungkan Allah, wa ta'atihi, mentaati Allah, wa syukrihi, dan bersyukur kepada Allah, wa tawajjuhi ilaihi fi jami'i umurihi. Tawajjuh di sini menyerahkan
berlepas diri, menyerahkan. Berserah diri semua perkara kita. Wa huwa ad-din alladhi yamla'ul qalba bil imani billahi. Wa huwa di sini maksudnya agama Islam adalah agama alladhi yamla'ul qalba bil iman. Agama Islam adalah agama yang mengisi hati dengan iman. Al-imanu billah, iman kepada Allah, wal hubbu lahu, dan mencintai Allah. Lahu di sini Allah ya. Wa tawakkul alaihi, bertawakal kepada Allah. Wal khauf minhu, dan takut kepada Allah. War roja lahu, mengharap. Wal isti'ana bihi, meminta pertolongan. Wal iftiqar ilaihi, iftiqar dari kata fakir. Fakir itu orang yang membutuhkan. Nah, kita semuanya fakirun ilallah. Kita membutuhkan Allah. Wazullahu subhanahu wa ta'ala. Zul itu seperti tunduk. Kita tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah udah, antum nanti kalau mau ngafalin gak usah panjang-panjang, satu paragraf, sampai sini aja udah cukup insyaallah. Wazullilahu ta'ala. Ya, insya Allah nanti kita buatkan talhisan, kita ringkaskan dengan bahasa yang lebih ringkas dan lebih mudah. Tapi talhisannya khusus untuk teman-teman yang sudah mengikuti daurah atau pembahasan muqarrar ini dengan berbayar ya. Jadi kita buatkan talhisan khusus untuk teman-teman yang sudah berbayar. Kemudian yang kedua, poin kedua, itu yang pertama tadi. Yang kedua, jadi inti poin pertama tadi, apa sih, kenapa sih manusia itu butuh agama Islam? Nah, karena agama Islam itu mengatur, itu yang kalimat pertama ya, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan cara beribadah, tauhid dan lain sebagainya. Wa tawajjuh ilaihi fi jami' umurihi. Kemudian poin yang kedua, kama annal insan huwa ad-din alladhi yunazzimu ala qatal insan ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masih review. Review poin pertama. Mau review gak? Ini masih poin yang pertama di sini. Sampai titik di sini. Ini cuma diulangi. Langsung saja yang sudah ana garisin di sini. Yunazzimu aidon. Tadi kan nuzum Islam itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang poin kedua di sini apa? Yunazzimu aidon ala qatal insan ma'a ghairihi, mengatur juga hubungan manusia dengan manusia lainnya. Min muslimin wa kafirin. Nah, Islam juga mengatur hubungan kita antara sesama muslim dan non-muslim, orang-orang kafir. Gitu ya. Nggak mau bilang kafir secara langsung ya, soalnya kita kalau di Indonesia ini bilang kafir ini kayak sensitif. Harapin nanti antum kalau sudah LC nanti, kalau antum sudah mulai berdakwah, atau misalkan nanti antum sudah tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya, kalau antum pulang liburan atau berdakwah, antum hindari kalimat-kalimat yang sangat negatif atau sangat sensitif seperti kafir ini. Antum ganti dengan kalimat yang lebih halus seperti non-muslim. Nah itu hubungan manusia dengan sesama muslim dan orang-orang non-muslim,
orang-orang kafir, wa hakimin wa mahkum. Hakim ini hakim seperti mufti, wa mahkum antara mufti dan orang yang meminta fatwa. Mahkum di sini orang meminta fatwa. Wa alim wa jahil, hubungan antara orang yang alim dan orang yang jahil. Nah, segitunya agama Islam mengatur sampai sedetail-detailnya. Nah, itu makanya gunanya nuzum Islamiyah. Wa ghaniyun wa kafir, wa fakir, orang kaya dan orang fakir. Wa sadiq wa adu, teman dan musuh. Nah, sampai mengatur seperti itu. Wa qarib wa ba'id, orang yang dekat atau orang kerabat yang jauh. Wa yu'ti ala dzalika al-ajr al-jazil. Dengan hubungan itu, hubungan baik, Islam memberikan balasan yang sangat berlimpah. Pahala maksudnya. Nah ini ya, poin nomor 2 hanya 3 baris. Nah, yunazzimu aidan bla 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 sampai titik al-jazil. Nah, silakan untuk menggarisi. Nah, poin ketiga, setelah tadi poin pertama alaqatal insan ma'a rabbih, kemudian poin kedua alaqatal insan ma'a ghairihi, antara manusia lainnya. Nah, poin ketiga yunazimul Islam aidan muamalatil insan al-maliyah. Nah, mengatur juga muamalat atau penghasilan manusia, gaji-gajinya gitu ya, atau pekerjaannya. Al-maliyah, maliyah ini uang atau harta. Bikasbil halal, dengan mencarinya secara halal. Nah, bikasbi, mencari, memperoleh. Wa tajannubil haram, dan menghindari harta-harta yang haram. Nah, segitunya nuzum al-Islamiyah mengatur kehidupan kita. Kemudian wa adamil ghish wal khada'. Ghish itu antum tahu menipu. Wal khida' atau khada' itu sama juga menipu. Wa yad'u ila ini at-tasamuh. Tahu artinya tasamuh? Tasamuh itu tidak keras. Fil bai'i wasyira'. Nah, tidak terlalu berlebihan. Fil bai'i wasyira' wal infaq fi wujuhil birri wal ihsani, tidak berlebihan dalam berjualan atau membeli. Misalkan antum jualan yang masih harganya nggak ngotak ya, mahal banget ya, misalkan takoyaki harganya 50.000, cuman 5 biji, 1 bijinya 10.000, itu nggak ngotak namanya. Nah gitu ya. Atau antum beli yang nggak antum butuhkan gitu, misalkan ada diskon di Shopee. Wah ini rugi nih kalau nggak dibeli nih, soalnya lagi diskon nih. Nah, nggak butuh kan? Nah itu sama Islam itu dilarang sebenarnya, membeli atau menghamburkan harta dengan sesuatu yang tidak antum butuhkan, gitu. Ya, Alan, teman-teman yang baru gabung, ini kita di halaman 13, poin ketiga. Nah, kemudian wal infaq fi wujuhil birri wal ihsan, kita dianjurkan untuk menginfak dengan cara baik dan ihsan, sama ya, albir wal ihsan. Maksudnya di sini berinfak secara baik, yaitu tidak
ada unsur riya. Riya itu apa? Ya, ingin dilihat manusia. Misalkan antum vlog, kita lagi oke guys, kita lagi di panti asuhan, kita mau menyumbangkan harta kita, itu. Cuman masalah riya itu masalah hati ya. Kita nggak tahu hati manusia itu maksudnya apa. Bisa saja mereka memberikan vlog atau mengupload sedekah mereka di internet itu niatnya bukan riya, tapi untuk mengedukasi atau memberi pembelajaran bagi yang lain bahwasanya banyak manusia di belahan bumi ini yang sangat membutuhkan gitu. Itu poin ketiga ya. Wah, ini kalau kita sambungkan koma-komanya ini sampai terakhir banyak banget nih. Antum pilih sampai mana ya? Oke, sampai situ aja ya. Poin ketiga, gak usah panjang-panjang, itu panjang banget tuh. Ini ada poin sedikit di poin ketiga ini. Wa yubayyinu kaifiyata tawzi'is shadaqat wa qismatil mawaris. Nah, ini ada beberapa poin ya. Pertama, yunazzimu muamalatal insan, ini poin ketiga. Kedua, kaifiyat tawzi' shadaqat. Kemudian poin ketiga, qismatil mawaris. Pembagian mawaris atau pembagian harta. Dan lain sebagainya. Mending ada poin-poinnya lah di poin ketiga ini. Kemudian poin keempat, setelah poin pertama tadi apa? Satu saja hubungan kepada Allah. Poin kedua hubungan antara manusia. Poin ketiga muamalat yang berbau harta atau materi. Poin keempat, kama yunazzimul Islam tariqatal haya bil amri bi kulli khair wan nahyi an kulli syarrin wa fasadin wa zulmin wa tughyan. Sebagaimana juga nuzum Islamiyah itu mengatur cara hidup dengan apa? Bil amri bil ma'ruf. Al amru bil ma'ruf ini ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menganjurkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat kemungkaran. Nah, ini bahasa simpelnya ya. Bil amri bi kulli khair wan nahyi an kulli syarrin wa fasadin wa zulmin wa tughyan. Contohnya seperti apa? Kasyirki billah wal qatri bi ghairi haq, membunuh tanpa alasan yang benar, wa zina, perbuatan zina, wal kadzib, berbuat bohong, wal kibr ini ya, wal kibri, sombong, wan nifaq, munafik, wal khida', menipu, wal makr di sini sama artinya khida'. Wal kait sama juga artinya. Wal adawah, bermusuhan, dari kata aduun. Wal hasad, dengki. Wal ghibah, dan seterusnya. Ini panjang banget nih. Wa nahwu dzalika minal fawahis wal muharramat wal kabair. Fawahis, perbuatan buruk, muharramat, perbuatan haram, kabair, dosa besar. Kabair ini dosa besar ya. Allati tufsidul farda wal mujtama, yang merusak manusia secara individu atau personal ataupun masyarakat.
Nah, jadi ini poin pentingnya nih buat kita semua, bahwasanya perbuatan buruk, berbuat haram, berbuat dosa besar, itu semuanya merusak diri kita dan lingkungan kita. Nah, ini poin 4. Ini contoh-contohnya kasyirki billah wa qatli bi ghairi haq. Antum kasih 3 atau sampai 5 contoh aja kalau misalkan nanti masuk di ujian gitu. Nah, kemudian poin kelima. Poin keempat tadi cara hidup. Kemudian poin 5, yunazimul Islam ba'da dzalika kullihi hayatal insan fil akhirah. Tadi kita sudah membahas dari poin 1 sampai 4 itu tentang kehidupan kita di dunia. Poin kelima ini kita membahas tentang kehidupan manusia di akhirat. Hayatul insan fil akhirah. Wa yaj'aluha mubayyinatan mabniyatan ala hayatihi fit dunya. Perbuatan kita di dunia itu akan mendapat balasan yang setimpal di akhirat. Itu maksudnya mabniyatan ala hayatihi fid dunya. Nah, contohnya faman jaa bil imani, barang siapa yang datang di hari akhirat dengan iman, wal a'mal as-solihah, dan perbuatan-perbuatan baik, sa'ida fid dunya wa dakhalal jannata fil akhirah. Berbuat dia punya iman, beramal soleh, sa'ida, bahagia fid dunya, bahagia di dunia, dan masuk surga ketika di akhirat. Nah, itu maksudnya mabniyatun ala hayatihi fid dunya. Wa yujazi Allahu al-ibadah al-hasan, dan Allah memberikan balasan, yujazi jazaun, hambanya satu perbuatan baik. Misalnya di sini artinya satu perbuatan baik dibalas berapa kalau satu perbuatan baik? Bi asri amsalihha. Bi asri amsalihha ini 10 kali lipat. Nah, satu perbuatan baik dibalas 10 kali lipat. Nah, ila sabi'ami'ah, sampai 700 kali lipat. Perbuatan baik 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah, itu enaknya kita di Islam. Dan wasai'ah, nah, sayi'ah di sini maksudnya apa? Satu perbuatan buruk. Dibalasnya berapa? Nah, satu kali aja. Bimisliha. Satu kali balasan. Nah, itu rahmatnya, kecintaannya Allah kepada kita umat muslim itu seperti ini. Perbuatan baik dibalasnya sampai beratus-ratus kali lipat. Perbuatan buruk dibalasnya cuma satu kali aja. Nah, itu. Nah, itu ya poin hajatul insan biddin al-islamiyah. Hajatul bashar, kebutuhan manusia terhadap agama. Ya, tadiin poin pentingnya lagi.
Oke, udah nggak ada poin pentingnya. Tadi yang antum lihat anak garis-garis ini tuh hanya poin-poin tambahan. Intinya tadi yang hajatul bashar din itu sudah tak jelasin tadi. Nah, kemudian al-ahdaf al-amma lin-nuzum al-islamiyah. Sebelum kita lanjut ini, antum masih kuat gak? Apa kita udahkan dulu? Udah aja, Ustaz. Gitu, ya. Cuman kalau anak tanya jujur, antum paham nggak tadi yang anak sampaikan? Oh, dari anak paham, Ustaz, insyaallah. Kalau yang lain gimana, Ustaz-Ustazah ini? Yang peserta lain coba minta tolong ada yang mengutarakan pendapatnya. Ustazah Ayu Dea atau enggak Ustazah Aninda boleh buka mic? Insyaallah Ustaz paham. Oh gitu ya. Yang benar ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, insya Allah antum punya akses untuk bertanya langsung ke pengajarnya ya. Entah itu ke Anda langsung atau ke Ustadz Ivan. Nah, gitu. Kita sudahkan dulu ya. Kita sampai di al-ahdaf as-salis. Ya, al-ahdaf al-amma bin-nuzum al-islamiyah. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran teman-temannya semua sudah menyempatkan waktu untuk kita sama-sama bermuzakarah mengulangi pelajaran-pelajaran kita. Insya Allah nanti bagi teman-teman yang sudah berbayar, yang mengikuti kelas berbayar ini, nanti punya akses untuk talhisan. Kita buatkan ringkasan bukunya sesuai tahdidan ya. Jadi kalau misalkan antum punya udah ada tahdidan atau tahdidan dari dokter, antum bisa cek ke teman-teman biar nanti kita sesuaikan talhisannya, ringkasannya. Dari ini kan panjang banget ya bukunya, sampai hampir 300 halaman. Ya, ana dulu ujian, kalau ujian nuzum itu ana jarang pakai buku, mending talkisan aja, bikin pusing aja. Oke, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin teman-teman yang di luar boleh bergabung, nanti Ana share ke link Google Form pendaftarannya di channel Mumtaz. Bismillah, Termen 1 Mumtaz. Syukron. Ila liqa.